Dan dengan adanya kesusahan, pasti akan datang kemudahan. Untuk dapat kemudahan, didahului dengan kesusahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa poin yang nak disebutkan, tapi masa sudah cukup mengejar kepada kita. Saya akan sebutkan poin-poinnya sahaja. Cara berhadapan dengan kesedihan ini juga, lihatlah kepada musibah yang menyebabkan kita sedih daripada beberapa aspek, ya. Ini kalau seorang sedih karena musibah yang menimpa kepadanya, katanya, coba tengok apa musibah yang menimpa kepadanya yang menyebabkan dia bersedih, lihatlah ianya sebagai satu uqubah muajjalah. Apa itu uqubah muajjalah? Uqubah muajjalah adalah hukuman daripada Allah yang diawalkan supaya terselamat daripada hukuman yang lebih berat nanti di akhirat. Sehingga kesedihannya terhadap musibah itu ada nikmat di sebaliknya. Apa nikmat itu? Terselamat daripada musibah yang lebih besar. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan berikan kepada manusia dugaan yang kecil untuk terselamat daripada dugaan yang besar. Ada kalanya musibah menimpa kepada seseorang, itu bagi Allah untuk kita adalah kecil berbandingkan musibah yang besar yang diselamatkan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, bila kita berhadapan dengan musibah yang kita bersedih pada musibah itu, mungkin saja musibah itu sebagai penghapus dosa, yang kalau tidak terkena musibah itu mungkin dia akan menanggung dosa-dosa yang tidak terampunkan. Ada kalanya dosa itu diampunkan dengan musibah. Baginda bersabda, katanya orang itu meninggal dunia dengan adanya sakit. Lalu ketika dibangkitkan di akhirat nanti, di hari kebangkitan, bersih daripada dosa. Kata Siti Aisyah, macam mana? Kata Baginda Rasulullah, ya, di dunia dia sakit, dan setiap sakit itu adalah penghapus kepada dosa. Yang kalau tidak sakit, sementara dosanya masih ada di dunia, ketika dibangkitkan nanti dia akan berhadapan dengan hukuman karena dosa tersebut. Tapi karena sakit di dunia, bangkit nanti di hari kebangkitan bersih daripada dosa, karena sudah dibayar, dihapus dosanya dengan musibah sakit. Jadi kalau begitu, untuk apa bersedih? Kalau pada musibah itu sekian besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan yang ketiga, bila musibah yang menimpa kepada kita itu menyebabkan kita sedih, mungkin saja musibah itu untuk mengangkat kita punya darjat. Jadi, kesedihan terhadap musibah yang kita hadapi, ianya adalah merupakan hukuman yang diawalkan untuk selamat daripada hukuman yang lebih besar. Yang kedua, mungkin penghapus kepada dosa. Yang ketiga adalah mungkin ia sebagai sebab mengangkat darjat seseorang. Dan yang terakhir adalah untuk kita berhadapan dengan musibah ini untuk tidak bersedih, adalah dengan menerima atau bersifat ridha kepada qada dan qadarnya Allah, dan menunggu datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, kata Nabi SAW, kemenangan itu akan dicapai dengan sabar, dan terangkatnya musibah itu akan dicapai dengan didahului oleh musibah. Dan dengan adanya kesusahan, pasti akan datang kemudahan. Untuk dapat kemudahan, didahului dengan kesusahan. Ada beberapa hal yang perlu untuk dikongsi bersama pada pertemuan pada hari ini, berbicara tentang la tahzan, dan di dalam Al-Quranul Karim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wirid atau zikir yang seseorang bila melazimkannya akan terangkat kesusahannya adalah an la ilaha illa anta wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika berdoa itu
diangkat oleh Allah kesusahannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian Allah akan mengangkat kesusahan orang-orang beriman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau terlebih masa. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum.